Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pada channel Imajinasi, channel yang sengaja dibuat untuk berbagi ilmu, pengetahuan, serta informasi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang analisis laporan keuangan. Adapun tujuan pada video ini adalah yang pertama, kita akan membahas tentang konsep dasar analisis laporan keuangan. Yang kedua adalah tujuan dari analisis laporan keuangan. Dan yang ketiga adalah prosedur serta teknik di dalam analisis laporan keuangan. Langsung saja kita masuk pada pembahasan konsep dasar analisis laporan keuangan. Berbicara masalah analisis laporan keuangan, pada dasarnya kita berbicara tentang analisis dan laporan keuangan. Ada dua hal, yang pertama adalah analisis dan yang kedua adalah laporan keuangan. Seseorang yang melakukan analisis terhadap laporan keuangan disebut dengan analis. Nah, analis ini nantinya akan melakukan analisa terhadap laporan keuangan. Artinya si analis ini objek daripada pekerjaannya adalah laporan keuangan untuk dilakukan analisis. Nah, berbicara masalah laporan keuangan, kita berbicara tentang perusahaan. Laporan keuangan tidak akan pernah lepas dengan yang namanya perusahaan. Kenapa? Karena laporan keuangan merupakan media informasi yang disajikan oleh perusahaan untuk menggambarkan seluruh aktivitas yang ada di dalam perusahaan sehubungan dengan aktivitas yang didasari atau dapat dinilai dengan uang. Nah, laporan keuangan merupakan output dari proses akuntansi yang ada dalam perusahaan. Nah, laporan keuangan inilah yang kemudian menjadi objek dalam analisis laporan keuangan. Jadi laporan keuangan ini merupakan media informasi sehubungan dengan aktivitas dalam perusahaan. Nah, informasi yang ada dalam laporan keuangan ini yang kemudian akan dilakukan analisa oleh si analis. Laporan keuangan di dalam video ini terlihat ada rugi laba, ada perubahan modal, neraca, dan arus kas. Laporan keuangan inilah yang kemudian dilakukan analisis oleh analis. Analisis terhadap laporan keuangan ini dibedah. Jadi analis ini melakukan pembedahan terhadap laporan yang disajikan oleh perusahaan. Membedah untuk memecahnya atau mengurainya dalam unsur-unsur yang paling sederhana. Untuk apa kemudian laporan keuangan ini dibedah oleh analis? Yaitu untuk memperoleh informasi yang berguna bagi orang yang melakukan analisis. Jadi pada dasarnya laporan keuangan dalam sebuah perusahaan ketika dianalisis, maka harapan daripada analisis tersebut yaitu diperolehnya informasi yang berguna bagi perusahaan. Nah, dari informasi yang berguna ini kemudian dapat disimpulkan dalam satu keputusan atau satu kebijakan yang bisa diterapkan dalam perusahaan. Jadi dari laporan keuangan yang telah disajikan kemudian dianalisis, dari hasil analisis kemudian diperoleh informasi yang berguna, dan kemudian informasi tersebut, berdasarkan informasi tersebut diambil sebuah kebijakan atau keputusan yang tepat bagi perusahaan. Nah, dalam proses analisis laporan keuangan ini, laporan keuangan merupakan input di dalam proses analisis tersebut. Nah, untuk bagan analisis ini
membedah laporan hingga mengurai unsur-unsur yang ada dalam laporan merupakan proses dari analisis laporan keuangan. Dari proses ini kemudian ada output yang diperoleh. Nah, output itu berupa informasi yang tersaji berdasarkan hasil analisis. Tapi informasi apa? Informasi yang sangat berguna atau informasi yang sangat relevan bagi orang yang melakukan analisa terhadap laporan keuangan tersebut. Nah, dari hasil analisis ini, dari output ini kemudian menghasilkan outcome. Outcome itu adalah keputusan atau kebijakan yang diambil dari informasi yang telah diperoleh berdasarkan hasil analisis si analis yang tadi. Jadi laporan keuangan merupakan input, kemudian analisis merupakan prosesnya, kemudian informasi merupakan output dari proses analisis, dan ada outcome yang merupakan keputusan atau kebijakan yang diambil berdasarkan kesimpulan informasi. Nah, laporan keuangan yang tersaji atau yang disajikan oleh perusahaan pada dasarnya sudah memuat informasi di dalam. Jadi laporan keuangan tersebut sudah ada informasi. Informasinya berupa kuantitatif atau berupa angka-angka yang disediakan oleh perusahaan. Nah, misalnya laporan rugi laba. Laporan rugi laba memuat informasi sehubungan dengan hasil aktivitas perusahaan pada satu periode tertentu. Misalnya apakah perusahaan tersebut mengalami kerugian, maka laporan rugi laba dapat menginformasikan hal tersebut. Berikutnya adalah laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal pada dasarnya juga telah memberikan informasi kepada kita, kepada pengguna laporan keuangan. Informasi apa? Bahwa dalam laporan perubahan modal disajikan informasi sehubungan dengan modal yang dimiliki perusahaan pada awal periode hingga pada akhir periode. Apakah modal tersebut berubah atau tidak? Apakah bertambah atau berkurang? Itu ada pada laporan perubahan modal. Berikutnya adalah laporan atau neraca, balance sheet. Neraca juga memiliki informasi. Pada laporan ini, informasi yang tersaji berupa posisi kekayaan sebuah perusahaan pada periode tertentu. Jadi neraca menyediakan informasi sehubungan dengan posisi kekayaan perusahaan atau posisi aktiva perusahaan. Seberapa besar aktiva perusahaan yang dimiliki, seberapa besar hutang yang digunakan untuk memperoleh aktiva, seberapa besar ekuitas yang digunakan untuk memperoleh aktiva. Itu ada atau tersaji di laporan neraca. Berikutnya adalah laporan arus kas. Laporan arus kas pada satu perusahaan menyajikan menyajikan kegiatan atau operasional perusahaan yang berhubungan dengan kas perusahaan. Jadi dalam laporan arus kas terdapat tiga unsur utama, tiga informasi utama di dalam laporan tersebut. Yang pertama adalah aktivitas operasional perusahaan, yang kedua adalah aktivitas pendanaan, dan yang ketiga adalah aktivitas investasi perusahaan. Dari ketiga aktivitas ini disajikan dalam laporan arus kas. Oleh karenanya laporan arus kas pada dasarnya memuat informasi sehubungan dengan aktivitas di dalam perusahaan. Nah, laporan keuangan yang telah disajikan oleh perusahaan pada dasarnya sudah memuat informasi-informasi yang ada di dalam masing-masing laporan. Hanya saja informasi-informasi yang telah disajikan tersebut tidak sepenuhnya
memberikan sebuah informasi yang relevan bagi pengguna laporan keuangan. Oleh karenanya, informasi-informasi yang tersedia atau tersaji dalam laporan keuangan atau masing-masing laporan keuangan tersebut kemudian dilakukan analisis. Nah, dari hasil analisis ini kemudian diperoleh kembali informasi-informasi yang bermanfaat untuk atau bermanfaat bagi analis. Nah, dari informasi itu juga kemudian dilakukan analisis yang akhirnya diperoleh hasil dari proses analisis tersebut. Nah, proses hasil analisis ini merupakan informasi yang sangat relevan bagi pengguna laporan keuangan dan hasil tersebut menjadi satu dasar kebijakan atau pengambilan keputusan terhadap perusahaan yang bersangkutan. Jika analisis laporan keuangan dilakukan oleh investor, maka kemungkinan hasil analisis tersebut digunakan untuk mengambil keputusan untuk melakukan investasi pada perusahaan yang dilakukan analisis terhadap laporan keuangannya. Atau mungkin bagi perusahaan yang bersangkutan, ketika dilakukan analisis terhadap laporan keuangan, maka dapat dimungkinkan keputusan atau hasil analisis tersebut adalah digunakan untuk menetapkan keputusan terhadap manajemen perusahaan. Jadi pada dasarnya hasil analisis yang telah diperoleh dari analisis laporan keuangan itu digunakan berdasarkan tingkat kebutuhan masing-masing pengguna. Apakah digunakan oleh investor, maka keputusannya adalah keputusan investasi. Apakah digunakan oleh pihak manajemen, maka keputusannya adalah keputusan yang berhubungan dengan manajemen perusahaan dan pengguna lainnya, termasuk masyarakat. Nah, dari hasil analisis yang telah dilakukan, hasil tersebut pada dasarnya mampu mengungkapkan hal-hal yang sifatnya tidak disengaja, misalnya kesalahan proses akuntansi. Jadi hasil analisis tersebut tidak hanya melahirkan sebuah keputusan pada akhirnya, akan tetapi juga dapat memberikan sebuah gambaran bahwa laporan keuangan yang dianalisis apakah bermasalah atau tidak. Apakah masalah tersebut adalah masalah yang disengaja atau tidak disengaja. Kalau masalah yang disengaja misalnya adalah pencatatan harga yang tidak wajar. Jadi proses analisis nantinya akan melahirkan sebuah hasil analisis. Daripada hasil analisis tersebut memunculkan keputusan atau mungkin mengungkapkan hal-hal yang lain yang berhubungan dengan laporan keuangan. Jadi pada dasarnya analisis laporan keuangan adalah bagaimana kita melakukan sebuah proses maksimalisasi terhadap informasi yang disajikan oleh laporan keuangan yang telah dibuat oleh perusahaan. Boleh dikata, analisis laporan keuangan merupakan proses maksimalisasi informasi terhadap laporan keuangan yang disajikan. Nah, dalam analisis laporan keuangan terdapat sifat-sifat analisis laporan keuangan. Apa saja? Yang pertama adalah fokus pada laporan. Jadi, analisis laporan keuangan ini sifatnya pasti fokus pada laporan. Kenapa? Karena yang dianalisis adalah laporan keuangan. Laporan menunjukkan kejadian-kejadian atau aktivitas-aktivitas yang telah dilakukan sebelumnya. Dalam hal laporan keuangan berarti aktivitas-aktivitas perusahaan atau transaksi-transaksi yang ada di dalam perusahaan yang pernah dilakukan oleh perusahaan. Sehingga sifat analisis laporan keuangan adalah fokus pada laporan atau fokus pada kejadian-kejadian historis atau kejadian masa lalu. Berikutnya adalah prediksi. Sifat analisis laporan keuangan yang kedua adalah prediksi.
Analisis laporan keuangan adalah mengkaji implikasi kejadian historis terhadap dampak dan prospek perusahaan di masa mendatang. Jadi pada dasarnya prediksi yang dimaksud di sini adalah bagaimana kajian terhadap laporan keuangan tersebut diperoleh implikasi atau hubungan antara kejadian masa yang lalu yang dihubungkan dengan kondisi yang mungkin akan diperoleh pada masa yang akan datang. Sifat yang ketiga adalah kualitas laporan. Jadi dalam melakukan analisis laporan keuangan tetap bergantung pada kualitas laporan. Karena objeknya adalah laporan keuangan, sehingga analisis terhadap laporan keuangan itu juga dipengaruhi oleh kualitas laporan keuangan. Oleh karenanya, dasar analisa merupakan laporan keuangan, sehingga hasil daripada proses analisis tersebut bergantung pada kualitas laporan keuangan yang dianalisis. Itulah tadi sifat-sifat dari analisis laporan keuangan. Yang pertama, fokus laporan. Yang kedua, prediksi. Dan yang ketiga adalah kualitas laporan. Sifat-sifat analisis laporan keuangan inilah yang kemudian nantinya akan berkembang menjadi prosedur-prosedur, menjadi kelemahan-kelemahan, menjadi keterbatasan-keterbatasan dalam proses analisis laporan keuangan. Selanjutnya adalah, apa sih tujuan analisis laporan keuangan? Pada dasarnya, analisis laporan keuangan bertujuan yang pertama adalah screening. Jadi, ketika seorang analis melakukan analisis terhadap laporan keuangan, pada saat itu juga si analis melakukan screening terhadap perusahaan tersebut. Utamanya screening terhadap aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan keuangan perusahaan. Apakah perusahaan tersebut bisa melakukan investasi, ataukah bisa melakukan merger, atau bisa melakukan akuisisi? Itu dapat diperoleh dari hasil analisis laporan keuangan. Salah satunya adalah melalui tujuan screening. Yang kedua adalah forecasting. Forecasting atau peramalan, tujuan analisis laporan keuangan selain daripada screening, kita dapat meramalkan kondisi keuangan di masa yang akan datang berdasarkan informasi yang diperoleh dari laporan keuangan yang disajikan berdasarkan aktivitas-aktivitas masa lalu. Jadi seorang analis mampu meramalkan kondisi keuangan di masa yang akan datang dengan asumsi bahwa peramalan tersebut didasarkan pada data yang telah terjadi di masa yang lalu. Itu forecasting. Tujuan yang ketiga adalah diagnosis. Seorang analis yang melakukan analisis terhadap laporan keuangan mampu melihat hal-hal yang terjadi dalam perusahaan, mampu melihat hal-hal buruk yang terjadi dalam keuangan perusahaan. Ketika seorang analis mengkaji laporan keuangan, maka pada saat itu dia mengetahui, dia mampu melihat masalah-masalah yang ada di dalam perusahaan. Sekalipun dalam bentuk angka atau dalam bentuk kuantitatif, data yang tersaji dalam laporan keuangan mampu memberikan sebuah informasi, utamanya masalah-masalah yang timbul dalam perusahaan. Apakah masalah tersebut berhubungan dengan manajemen perusahaan, ataukah berhubungan dengan operasional perusahaan, atau berhubungan dengan bagian-bagian yang lain yang ada dalam perusahaan. Hal tersebut dapat digambarkan dalam diagnosa atau diagnosis pada analisis laporan keuangan.
Yang terakhir adalah evaluation. Pada dasarnya analis laporan keuangan, seorang analis laporan keuangan mampu menilai prestasi yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Apakah prestasi tersebut baik atau prestasi tersebut buruk, itu tergantung dari hasil evaluasi seorang analis terhadap laporan keuangan perusahaan. Jika terjadi pertumbuhan dalam laba, berarti dapat dinilai perusahaan tersebut berprestasi secara positif. Akan tetapi jika setiap tahun mengalami kerugian, bisa dikatakan bahwa perusahaan tersebut mengalami kondisi yang buruk. Tujuan analis laporan keuangan itu disebut dengan evaluation. Jadi ada 4 tujuan utama dalam analisis laporan keuangan. Yang pertama adalah screening, yang kedua forecasting, dan yang ketiga diagnosis, serta yang terakhir adalah evaluation. Berikutnya merupakan prosedur analisis laporan keuangan. Bagaimana sih langkah-langkah dalam melakukan analisis laporan keuangan? Seorang analis laporan keuangan akan memulai serangkaian kegiatan analisis laporan keuangan dalam bentuk perencanaan yang telah dia buat jauh sebelum melakukan analisis laporan keuangan. Prosedur yang akan dilakukan seorang analis laporan keuangan yang pertama adalah mengumpulkan data. Jadi pada dasarnya seorang analis harus mengumpulkan seluruh data yang valid, data yang reliable, dan data yang relevan terhadap kebutuhan analisisnya. Seluruh data yang memungkinkan memberikan informasi sehubungan dengan kondisi perusahaan yang dianalisis. Salah satu bentuk data yang dikumpulkan adalah laporan keuangan. Seluruh laporan keuangan yang ada dalam perusahaan itu dikumpulkan menjadi satu yang nantinya kemudian akan dianalisis. Data yang tersedia tadi, yang sudah valid, yang sudah reliable, dan sudah relevan bagi kebutuhan analisis, kemudian diukur, dihitung secara teliti, secara cermat, berdasarkan teknik analisis yang dibutuhkan. Jadi dalam analisis laporan keuangan banyak teknik yang digunakan untuk melakukan analisa. Akan tetapi tidak semua teknik tersebut digunakan untuk menganalisa satu perusahaan. Tinggal kita pilih teknik yang mana yang akan kita gunakan. Tergantung dari kebutuhan kita sebagai pengguna laporan keuangan. Setelah dilakukan analisis, maka kemudian dilakukan interpretasi. Jadi pada dasarnya setelah dilakukan analisis sudah ada hasil analisa. Akan tetapi dari hasil analisa tersebut tidak semua orang mampu memahami hasil tersebut. Sehingga perlu dibahasakan secara lebih sederhana agar seluruh orang yang membaca hasil analisis tersebut dapat mereka pahami. Oleh karenanya, hasil analisis yang telah diperoleh dari proses analisis kemudian diinterpretasikan atau dijabarkan atau dijelaskan dalam redaksi-redaksi tertentu yang kemudian orang lain bisa mengerti. Setelah dilakukan interpretasi, kemudian dibuat laporan. Laporan ini menjadi penting. Kenapa? Karena laporan inilah yang kemudian menjadi dokumentasi atas proses analisis laporan keuangan yang telah dilakukan sebelumnya. Setelah dilakukan atau dibuat laporan hasil analisis, kemudian diberikanlah rekomendasi sehubungan dengan hasil analisis tersebut. Jadi tidak hanya sampai pada laporan hasil analisis, melainkan juga harus ada rekomendasi yang diberikan setelah melakukan analisis. Jadi ada 5 tahapan utama dalam prosedur analisis laporan keuangan. Yang pertama adalah mengumpulkan data. Ketika data terkumpul kemudian dianalisis. Setelah dilakukan analisis diperoleh hasil,
dan hasil itu diinterpretasi. Tujuannya adalah agar orang lain mampu memahami hasil analisis kita. Setelah interpretasi muncul atau interpretasi dibuat, kemudian kita menyusun laporan hasil analisis. Dan di akhir kegiatan, laporan tersebut diberikan rekomendasi sehubungan dengan hasil analisis yang telah dilakukan. Nah, adapun objek analisis laporan keuangan yaitu laporan keuangan. Jadi, objek analisis laporan keuangan adalah fokus analisis. Apa yang dianalisis? Itulah laporan keuangan. Laporan keuangan ini adalah rugi laba, perubahan modal, neraca, dan arus kas. Jadi inilah yang menjadi fokus seorang analis untuk melakukan analisis terhadap laporan keuangan. Nah, setelah diketahui objek analisis laporan keuangan, akan muncul keterbatasan-keterbatasan di dalam analisis laporan keuangan. Keterbatasan-keterbatasan dalam analisis laporan keuangan sebenarnya berhubungan erat dengan keterbatasan yang dimiliki oleh laporan keuangan. Jadi, keterbatasan analisis laporan keuangan itu bergantung dari keterbatasan laporan keuangan. Mengapa demikian? Karena analisis laporan keuangan objeknya adalah fokus pada analisis laporan keuangan. Sehingga keterbatasan dalam proses analisis itu bergantung dari laporan keuangan yang disajikan. Apa saja keterbatasan laporan keuangan yang disajikan? Yaitu yang pertama, laporan keuangan bersifat historis. Laporan keuangan itu bersifat masa lalu atau masa lampau, bukan laporan saat ini. Sehingga keterbatasannya adalah laporan tersebut menyediakan data-data yang telah dilakukan. Sehingga analisis laporan keuangan fokus pada kejadian-kejadian atau aktivitas-aktivitas yang telah dilakukan. Berikutnya adalah laporan keuangan menggambarkan nilai transaksi saat terjadinya transaksi, bukan nilai saat ini. Jadi misalnya Anda atau seorang analis melakukan analisis terhadap laporan keuangan dengan periode akuntansi tahun 2000, misalnya tahun 2005, maka nilai transaksi yang digunakan adalah nilai transaksi pada tahun 2005. Kita tidak bisa menafsirkannya dalam nilai transaksi saat ini, karena laporan keuangan tersebut disusun berdasarkan kejadian pada saat tahun 2005. Next adalah laporan keuangan disajikan untuk umum, bukan untuk khusus, sehingga memperhatikan semua bentuk-bentuk atau kebutuhan-kebutuhan pengguna. Laporan keuangan yang disediakan oleh perusahaan itu adalah laporan keuangan yang mampu dibaca oleh semua orang. Sehingga keterbatasan-keterbatasan dalam analisis laporan keuangan sifatnya umum, atau bahasa-bahasa yang digunakan adalah bahasa yang umum yang mampu dipahami oleh setiap orang. Berikutnya adalah proses penyusunan laporan keuangan tidak terlepas dari penafsiran dan pertimbangan seorang accounting. Karena analisis laporan keuangan bergantung terhadap keterbatasan laporan keuangan, sementara laporan keuangan bergantung dari persepsi atau penafsiran seorang penyusun laporan keuangan, maka analisis laporan keuangan haruslah mampu menjabarkan atau menafsirkan pertimbangan-pertimbangan yang dimiliki oleh seorang accounting atau penyusun laporan keuangan ketika laporan keuangan tersebut disusun. Berikutnya, akuntansi tidak mencakup informasi yang tidak material. Artinya,
akuntansi atau laporan keuangan itu disusun berdasarkan nilai-nilai yang dapat diukur dengan uang atau nilai-nilai material yang dapat diukur dengan uang. Hal-hal yang tidak dapat diukur dengan uang tidak dimasukkan dalam rangkaian penyusunan laporan keuangan. Berikutnya adalah laporan keuangan bersifat konservatif. Laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan sifatnya berjaga-jaga atau sifatnya hati-hati. Apa yang dimaksud dengan hati-hati? Ketika terjadi potensi biaya atau ketika terdapat potensi munculnya biaya di dalam perusahaan, maka perusahaan sesegera mungkin melakukan pencatatan terhadap kondisi tersebut. Akan tetapi di satu sisi, ketika terdapat potensi munculnya pendapatan dalam perusahaan, maka perusahaan tidak sepenuhnya harus melakukan pencatatan terhadap kondisi tersebut. Olehnya itu, laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan dia bersifat konservatif atau bersifat hati-hati. Ketika terjadi potensi kerugian, maka perusahaan harus segera mencatat. Ketika tidak terjadi potensi kerugian, maka perusahaan tidak mesti mencatat kondisi tersebut. Berikutnya, laporan keuangan disusun dengan istilah teknis, sehingga pengguna diasumsikan memahami istilah teknis tersebut. Dalam menyusun sebuah laporan keuangan terdapat istilah-istilah teknis dalam proses penyusunannya. Oleh karenanya, setiap orang termasuk analis harus mampu memahami istilah-istilah yang digunakan di dalam laporan keuangan. Berikutnya, akuntansi didominasi oleh informasi kuantitatif. Laporan keuangan merupakan laporan yang didominasi oleh angka-angka. Laporan yang didominasi atau diisi dengan data-data kuantitatif. Adapun data kualitatif tidak banyak, yang mendominasi sekitar 80-90% adalah data kuantitatif. Yang terakhir adalah perubahan dalam daya beli uang tidak tergambar pada laporan keuangan. Maksudnya apa? Bahwa laporan keuangan tidak memberikan gambaran-gambaran yang non-material. Laporan keuangan tidak menunjukkan bahwa daya beli uang pada tahun 2005 hanya sekian. Daya beli uang pada tahun saat ini adalah sekian. Hal tersebut tidak terlihat di dalam di dalam laporan keuangan. Itulah tadi keterbatasan-keterbatasan di dalam laporan keuangan, sehingga keterbatasan ini juga menjadi dasar dari keterbatasan terhadap analisis laporan keuangan. Adapun kelemahan dalam analisis laporan keuangan, yang pertama adalah analisis laporan keuangan didasarkan pada laporan keuangan, sehingga kelemahan laporan keuangan harus dipahami saat melakukan analisis. Jika kelemahan laporan keuangan tidak dipahami saat melakukan analisis, maka terdapat kerancuan dalam proses analisa. Olehnya itu, dalam melakukan proses analisa laporan keuangan perlu pertimbangan-pertimbangan tertentu, utamanya dalam hal memahami kondisi laporan keuangan perusahaan. Berikutnya adalah objek analisa laporan keuangan hanya laporan keuangan. Sementara dalam menganalisa dibutuhkan aspek yang lain yang berhubungan dengan perusahaan, termasuk tujuan perusahaan, situasi ekonomi yang dialami perusahaan, lingkungan ekonomi
di mana perusahaan tersebut berdiri, situasi negara di mana perusahaan tersebut berdomisili, serta informasi-informasi lainnya. Berikutnya adalah objek analisa merupakan data historis sehingga berbeda dengan kondisi saat ini. Kondisi di tahun 2005 berbeda dengan kondisi di tahun saat ini. Olehnya itu, ketika melakukan analisa terhadap laporan keuangan, kita harus memahami kondisi historis laporan keuangan tersebut disusun, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam proses analisis. Berikutnya adalah setiap perusahaan menggunakan prinsip akuntansi yang berbeda, sehingga ketika melakukan perbandingan antar perusahaan, maka perbedaan tersebut harus dipahami. Misalnya saja, ketika Anda mau menganalisis laporan keuangan perusahaan perbankan konvensional, metode yang digunakan dalam prinsip akuntansi berbeda dengan metode yang digunakan dalam perbankan syariah. Oleh karena itu, perbedaan tersebut harus dipahami sehingga ketika melakukan proses analisis laporan keuangan antara konvensional dan syariah, tidak terjadi kendala, tidak terjadi benturan antara satu prinsip akuntansi dengan prinsip akuntansi yang lainnya. Berikutnya adalah laporan keuangan yang menyajikan konversi mata uang harus mendapat perhatian berbeda dengan yang tidak menggunakan. Terdapat perusahaan yang menggunakan mata uang asing dan ada juga perusahaan yang tidak menggunakan mata uang asing, sehingga di dalam proses transaksinya menggunakan konversi mata uang. Oleh karena itu, seorang analis harus mampu memperhatikan data yang tersaji dalam laporan keuangan, utamanya perbedaan dalam hal konversi mata uang yang digunakan. Yang terakhir adalah analisis rasio memiliki kelemahan tersendiri. Analisis rasio ini adalah salah satu teknik dalam analisis laporan keuangan yang digunakan seorang analis untuk melakukan analisa. Akan tetapi, analisis rasio ini punya kelemahan tersendiri, sehingga setiap teknik-teknik dalam analisis laporan keuangan harus dipahami kelebihan dan kekurangan masing-masing teknik. Untuk apa? Agar kita menggunakan teknik yang tepat dalam melakukan analisis laporan keuangan sesuai dengan kebutuhan yang kita inginkan. Itulah tadi kelemahan dari analisis laporan keuangan. Adapun teknik-teknik dalam analisis laporan keuangan, yang pertama adalah teknik perbandingan laporan keuangan. Yang kedua adalah teknik indeks berseri atau teknik seri trend atau teknik tren atau teknik kecenderungan. Berikutnya adalah teknik common size, analisis terhadap struktur dalam laporan keuangan. Berikutnya adalah analisis rasio. Analisis rasio ini di dalamnya terdiri dari banyak rasio yang digunakan, dan lazimnya secara umum analisis rasio ini yang digunakan oleh masyarakat ketika ingin menilai laporan keuangan atau menilai perusahaan yang ingin dianalisis. Yang terakhir adalah analisa khusus. Analisa khusus ini terdiri dari beberapa alat analisis. Beberapa diantaranya adalah break-even point, ada juga analisis DuPont, dan beberapa analisis yang lainnya. Inilah teknik analisis yang digunakan dalam analisa laporan keuangan. Itulah tadi penjelasan sehubungan dengan konsep dasar analisis laporan keuangan. Pembahasan tentang teknik-teknik analisis laporan keuangan akan dibahas pada video selanjutnya. Terima kasih banyak telah menyaksikan video ini, dan terima kasih banyak untuk tetap setia pada channel Imajinasi, channel
yang sengaja dibuat untuk berbagi ilmu, pengetahuan, serta informasi. Terima kasih banyak, dan jangan lupa untuk nonton pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.